berjalan bersama dengan Engkau lebih dalam, Tuhan. Haleluya, Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan bersama-sama. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami percaya hanya Kau Yesus, sumber pertolongan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Hanya di dalam Engkau, hanya di dalam-Mu. Oh Yesus, haleluya. Amaya sekiranya-Mu, haleluya. Yesus Tuhan, kekuatan kami, pertolongan kami. Oh yang
menerangi setiap jalan kami, Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, Yesus. Hanya Kau, Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bisa bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, kita buka dalam kitab Mazmur pasal 34, kitab Mazmur pasal 34 ayat 16 dan 18. Ayat 16 dikatakan di sana, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita masih hidup dalam dunia ini, kalau kita masih berada dalam dunia ini, kita tidak akan pernah lepas dari setiap persoalan dunia yang mungkin dapat membuat kita mengalami kesesakan, penderitaan, bahkan mungkin sakit penyakit, ketakutan dan lain sebagainya, saudara dikasih Tuhan. Inilah yang kita hadapi, yang ada dalam dunia ini. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya bahwa dunia ini tempat penderitaan, tempat kesesakan, tempat sakit penyakit, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa terjadi hal-hal yang seperti itu? Mengapa terjadi penderitaan, kesesakan dalam dunia ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, dikatakan di sana, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Ada sebuah kata dikatakan, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Bahwa dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Bahkan termasuk
di dalamnya adalah manusia yang seringkali melakukan kejahatan dan lain sebagainya. Sehingga karena mereka boleh melakukan kejahatan, ada banyak dosa yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu. Dan firman Tuhan jelas dikatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa, karena kejahatan, sehingga dosa mengintip mereka, dosa masuk ke dalam hati manusia itu, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Saudara dikasih Tuhan, ketika si jahat menguasai dunia dan manusia jatuh ke dalam dosa, maka timbullah penderitaan, sakit penyakit, kecemasan, kesesakan, bahkan kekhawatiran, ketakutan, dan banyak hal yang lain yang membuat manusia itu menderita. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, orang yang benar di pandangan mata Tuhan, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu gelisah. Tuhan pasti menolong saudara dan saya. Tentu dengan caranya Tuhan, dengan cara kuasa Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat baik. Tuhan kita Tuhan yang berkuasa. Bahkan Tuhan kita Tuhan yang mengasihi umatnya, mengasihi saudara dan saya. Dan bahkan janjinya pun Tuhan pasti genapi. Setiap janji Allah Tuhan akan genapi kepada kehidupan kita ini. Kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah akan melepaskan kita dari kesesakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan apa yang kita sudah baca dalam Mazmur pasal 34 ayat 16 dan 18 itu setidaknya ada dua hal yang penting disediakan Tuhan bagi orang-orang benar yang sudah melakukan kebenaran. Ada dua hal berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang benar yang melakukan kebenaran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, yang dikatakan di sana ada perlindungan Tuhan bagi orang benar. Saudaraku, pada dasarnya kita itu lemah. Kita itu tidak ada kekuatan. Kita itu tidak ada kemampuan untuk kita bisa lepas dari penderitaan kesesakan. Dari penderitaan hal-hal yang lain. Saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya kita butuh perlindungan. Kita butuh pertolongan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita untuk melepaskan kita dari kecemasan atau kesesakan kita. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, kita perlu itu. Dan untuk mendapatkan pertolongan, untuk mendapatkan penyertaan Tuhan, ada hal-hal yang harus kita lakukan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saudara yang dikasih Tuhan? Yang pertama dikatakan berjalan dalam kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa perlindungan Tuhan itu kita bisa dapatkan saudara dikasih Tuhan. Kita mendapatkan penyertaan Tuhan. Kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur pasal 37 ayat 39 sampai 40. Dikatakan di sana, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Saudara dikasih Tuhan. Dikatakan sana orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Dan bahkan Tuhan adalah perlindungan mereka. Ketika mereka dalam kesesakan, Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti menyertai, memberikan kekuatan. Tuhan pasti menolong. Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau dalam Mazmur pasal 34 ayat 16 tadi dikatakan, mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. Pandangan Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa orang-orang benar itu?
yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, saudara dan saya. Sehingga pagi hari ini mata Tuhan tertuju kepada kita semua, orang-orang benar dan orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mentaati Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sesuai dikasih Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang taat melakukan firman Tuhan. Saya percaya kita belajar untuk kita bisa taat kepada firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan. Ketika kita lakukan itu, kita akan melihat bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mereka orang-orang benar itu senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan penjagaan Tuhan. Kalau Mazmur pasal 37 ayat 39, jelas dikatakan sana orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan, ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Artinya sesuai dikasih Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka. Tuhan adalah tempat perlindungan orang-orang yang percaya, yang dibenarkan Tuhan dari tipu daya iblis sesuai dikasih Tuhan. Karena si jahat yang membuat manusia cemas, takut, khawatir, dan menderita kesesakan. Tetapi Tuhan datang kepada dunia, Tuhan datang kepada orang-orang benar untuk melepaskan mereka dari semuanya itu. Tuhan melindungi orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Terbukti sesuai yang dikasih Tuhan, Mazmur 91 ayat 9 sampai 11, firman Tuhan jelas berkata di sana, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Soker dikasih Tuhan, Tuhan menjadi perlindungan kita, tempat perteduhan kita. Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Dalam Amsal pasal 24 ayat 16 dikatakan di sana, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Artinya saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun orang benar itu mengalami penderitaan, jatuh dalam penderitaan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sampai dikatakan 7 kali jatuh, namun ia bangun kembali. Karena Tuhan senantiasa melindungi, menjaga, dan menopang mereka sehingga terhindar dari malapetaka. 7 kali. Tapi percayalah, Tuhan akan angkat engkau, Tuhan akan bawa engkau untuk mendapatkan kemenangan dari kesesakan itu, saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Oleh sebab itu ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan kepada kita. Dan yang kedua, berkat yang kedua yang kita dapatkan dari Tuhan, saudara dikasih Tuhan, dikatakan di sana, Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Berkat yang kedua ini yang sangat luar biasa ini, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang mendengar setiap seruan orang-orang benar, setiap doa orang-orang benar. Saudaraku, dalam Mazmur pasal 34 ayat 18 dikatakan di sana, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Sekali lagi dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Saudara dan saya lah orang-orang sudah dibenarkan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar seruanmu, saudara dikasih Tuhan. Kita tahu bahwa dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan di sana, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, kalau kita berdoa, berteriak kepada Tuhan, Dia akan menjawab setiap seruan kita, Dia akan menjawab setiap doa kita. Kalau kita menjadi orang yang benar itu berseru kepada Dia, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, salah satu kunci seruan doa kita terjawab oleh Tuhan
adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Inilah kunci setiap seruan doa kita. Kunci untuk kita bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kita harus dalam kebenaran. Kita harus hidup dalam kekudusan. Ketika ia berseru dan berdoa, Tuhan pasti mendengar seruan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16b dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, bila orang benar berdoa dan berseru-seru kepada Tuhan, dia akan mendapat pertolongan dan perlindungan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang menghantui kita, apapun kecemasan yang kita alami, saudara yang dikasihi Tuhan, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Lakukan kebenaran bersama Tuhan. Niscaya engkau akan mendapatkan perlindungan. Engkau akan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Engkau akan terjawab doamu. Apapun seruanmu itu, Tuhan pasti jawab. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur tadi, dikatakan di sana, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak minta tolong. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ada kuasa yang sangat dahsyat yang Tuhan berikan kepada orang-orang benar yang sungguh-sungguh berdoa. Ada kuasa yang luar biasa di dalam setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan adalah penjawab seruan doa orang-orang benar. Sebagai orang percaya yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dan seturut dengan kehendak Tuhan, maka ketika mereka berseru dan berdoa, Tuhan pasti jawab dan melepaskan kita dari segala kesesakan itu. Saudara dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan pasti menjawab. Sebab Dia Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang menjawab doa orang-orang benar, saudara yang dikasihi Tuhan. Maka Tuhan pasti memberkati kita. Kita memiliki Allah yang luar biasa, kita memiliki Allah yang sangat dahsyat. Dia selalu mendengar setiap doa saudara dan saya. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkaulah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang menjawab setiap doa kami. Ketika kami berseru, Tuhan pasti jawab dalam nama Yesus Kristus. Sebab ketika kami boleh melakukan kebenaran, hidup kami dalam kekudusan, Tuhan pasti menjawab setiap doa dan seruan kami Bapa. Terima kasih oleh sebab itu Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau pimpin kami sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami sentuh, kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.